Generasi hebat yang bijak dalam bersosial media. Mungkin langsung saja ya Pak, kami ucapkan terima kasih banyak Pak atas kesempatan waktunya untuk sempat hadir pada pagi hari ini. Langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Aibda Reswandi, kepada tempat dan waktu kami persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Man 1 Kolaka, yang kami hormati Bapak dosen pembimbing, terhormat juga Bapak Ibu guru serta adik-adik sekalian yang datang ke kegiatan yang diselenggarakan oleh rekan-rekan dari USN, yaitu penyuluhan hukum. Di dalam kegiatan hari ini mungkin kita tidak perlu terlalu tegang seperti kegiatan-kegiatan yang sebelumnya. Ini saya mau tanya, jumlah putrinya berapa di sini yang datang? Tujuh orang. Kalau putranya berapa? Saya mendengar tadi Bapak Kepala Sekolah bilang inilah generasi-generasi yang sering eksis. Tidak ada yang salah. Jadi sesuai dengan materi kita hari ini, bijak dalam bermedia sosial. Nah, kita ketahui bahwa media sosial saat ini boleh dikatakan adalah sesuatu hal yang sangat dibutuhkan, di mana kita bisa mendapatkan informasi baik itu dari luar negeri secara global ataupun secara nasional, dan di tingkat wilayah kita sendiri, khususnya di Kabupaten Kolaka. Mungkin contohnya kalau di Kabupaten Kolaka itu kita bisa lihat untuk media sosial yang tempat kita mencari informasi itu di Kolaka Informasi. Nah, saat ini bukan hanya Kolaka Informasi yang memberikan informasi-informasi update di seputar Kolaka, ada juga Kolaka Update dan Anak Muda Kolaka yang kami pantau perkembangannya saat ini. Dan mereka juga merupakan salah satu mitra kami di Humas Polres Kolaka, di mana mereka lah acuan dari masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi baik itu kejadian kriminal atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, di sini selain dari penyampaian informasi, kita juga harus menyikapi hal-hal tentang berita-berita hoax yang saat ini banyak terjadi, banyak beredar di media sosial. Nah, tentunya adik-adik ini harus lebih teliti dalam mendapatkan informasi. Jadi misalnya, siapa di sini yang sering nonton TikTok? Semuanya, kayaknya semuanya ini scroll TikTok kan? Nah, kita ketahui bahwa algoritma TikTok itu ketika kita membuka berita tentang misalnya demonstrasi kenaikan BBM, nah apabila kita mendapatkan, pasti algoritma TikTok itu mengirimkan lagi ke kita informasi tersebut. Jadi jangan heran ketika kita membuka, atau yang kemarin yang lebih ini ada tentang kematian ini Brigadir J, pasti itu yang lebih banyak. Nah, di sini kita lebih banyak menyikapi bagaimana kita mendapatkan informasi yang berimbang. Jadi tidak, karena admin medsos khususnya TikTok itu mereka memberikan informasi yang tidak kredibel
Artinya mereka tidak sesuai dengan aturan-aturan, hanya mencaplok dari medsos lain, kemudian atau admin lain, kemudian memasukkan lagi ke akunnya untuk mendapatkan lebih banyak penonton. Nah, di sini ketika kita ingin mengetahui apakah benar-benar informasi yang disampaikan oleh admin TikTok tersebut itu, atau IG atau Facebook, apakah benar, mungkin kita bisa share lagi melalui browser. Kita mencari media-media kredibel seperti Sindo News, kan, atau di media-media kredibel lainnya, Tribun, untuk memastikan informasi apa yang kita temukan di TikTok itu tidak serta-merta langsung membagikan. Nah, ketika adik-adik ini mendapatkan informasi yang tidak jelas kebenarannya, memposting ulang, siap-siap saja Anda akan diperiksa. Anda akan terjerat hukum Undang-Undang ITE. Jadi kita memastikan saring sebelum sharing. Ya, ingat, ini perlu kita ingat. Nah, itu filter bagi kita. Jadi tidak lihat informasi, wah ini, oh begini ya, langsung dibagikan atau langsung membuat postingan ulang. Dan tidak boleh yang begitu ya. Yang kedua, peristiwa kriminal itu terjadi karena seperti yang dikatakan Bang Nafi, karena ada kesempatan. Jadi adik-adik misalnya, ini yang kita perlu sampaikan lagi kepada bukan hanya sekedar kepada adik-adik tapi ke seluruh masyarakat. Mungkin kita semua kan pengguna WhatsApp. Di WhatsApp itu kan ada status ya, status. Kalau misalnya adik-adik ini ditinggalkan oleh orang tua, misalnya orang tua ke kampung atau kemana, keluar kota, dan itu minta tolong nggak usah update status, sendiri di rumah. Kan paling sering begitu kan, sendiri lagi. Itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang akan berbuat kriminal, mendatangi rumah adik-adik. Dia akan mengetahui, oh si A ini tidak ada orang tua di rumahnya, nah sendirinya ya, atau pulang sekolah tidak ada jemputanku. Nah, dimanfaatkanlah. Jadi apabila kita menemukan sesuatu masalah dari medsos yang kita buat sendiri, itu memang kita sendiri yang buat, kita sendiri. Jadi mari kita meminimalisir, kita minimalisir itu apa-apa bisa terjadi ke kita. Tolong nih, jangan sembarang buat status, karena kita tahu bahwa media sosial ini banyak yang menjadi artis dadakan, utamanya di TikTok, kan semua kegiatan-kegiatan sosialnya itu diekspos. Nah, kami rasa mungkin ada, kalau misalnya kita menyampaikan sesuatu yang baik kepada teman-teman untuk dibagikan, ya saya rasa tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi kalau kita misalnya ada begini, mohon maaf, ada yang pacaran-pacaran di sekolah, saling singgungan, perang status WA, kemudian lanjut di TikTok, disebarkan di Facebook dan dipopulerkan di Instagram. Nah, bayangkan kalau 4-5 media sosial yang kita gunakan untuk saling singgung. Ingat Ki, media sosial itu umum ya, universal, dunia yang lihat. Jadi jangan buka aib di media sosial. Yang saya terangkan ini, yang saya temukan, kita kan Humas itu sering melakukan patroli cyber. Jadi patroli cyber itu patroli di dunia maya, kita lihat apa-apa saja tren yang terjadi. Karena masih banyak pengguna media sosial tidak tidak meneliti dulu, tidak dicari informasi kebenaran, langsung dibagikan. Akhirnya kadang ada yang terjerat Undang-Undang ITE karena tidak memfilter
Nah, kemudian saling singgung. Mungkin habis lihat juga ada yang karyawan Alfa Midi kalau tidak salah yang rekam seorang ibu-ibu yang mengambil coklat di warung, kan diancam oleh si yang diduga mencuri ini, dilaporkan ke polisi. Nah, mungkin adik-adik bertanya kenapa. Nah, kalau prosedur sebenarnya si karyawan Alfa Midi ini kan seorang karyawan, yaitu menjaga di sebuah toko. Dia merekam menggunakan ponselnya, kemudian menyebarkan ke medsos. Letak kesalahannya karena tanpa hak mengunggah, ya. Yang bisa mengunggah peristiwa melalui elektronik itu adalah media seperti media mainstream, yaitu TV, itu dari pers, ya. Jadi kalau kita ini masyarakat tidak berhak, ya, perlu saya ingatkan lagi, yang kita harus tempuh ketika menemukan seperti itu kan harusnya kita melaporkan peristiwanya di kantor polisi terdekat, bukan diumumkan di halayak ramai. Sebenarnya prosedur yang dilakukan mungkin sudah benar tapi masih keliru. Nah, seperti itu. Akhirnya si karyawan ini diancam lah untuk dilaporkan mengenai undang-undang ITE. Ya, jadi kalau kita melihat, cukup kita lihat rekam untuk nanti dijadikan alat bukti oleh penyidik. Tidak ada hak kita untuk mendistribusikan ke media sosial karena kita ini bukan sebagai bukan yang bertugas untuk menyampaikan informasi secara resmi. Itu tugas dari teman kita wartawan, rekan wartawan itu yang bisa. Jadi ingat ya deh, kalau misal atau ini yang kebanyakan lihat kecelakaan kirim ke Facebook. Ini biasa kita bertanya, ini apa maksudnya? Kasihan korban yang sudah berdarah di jalan diupload. Itu tujuannya apa? Kasihan pihak keluarga. Kan kalau mau menolong ya sekalian dibantu angkat, bawa ke rumah sakit, bukan difoto, bukan eksis di dekatnya. Atau menyampaikan ke kantor polisi pada kecelakaan, bukan malah diunggah, ya Allah selamatkan dia. Oh, berdoa di sosial media. Banyak yang begitu terjadi, banyak. Mungkin bapak-bapak yang sering buka medsos pasti lihat yang seperti itu. Nah, makanya kenapa kalau kita dari kepolisian mengupload, pasti kami buramkan ya wajah korban, apalagi darah. Itu untuk menghargai si pihak korban. Biasakan lihat kalau diunggah muka tersangka di blur. Tersangka ini udah tersangka ya, karena masih dihargai, dia mempunyai, setiap orang kan mempunyai hak asasi manusia. Jadi jangan heran ketika kita mengupload itu kadang wajahnya kalau tidak tertutup topeng mungkin di blur. Seorang tersangka pun itu masih memiliki hak asasi manusia ya. Jadi jangan, kita kembali lagi sebagai warga Indonesia itu mempunyai toleransi yang tinggi. Ini kami menyadarkan anak-anak untuk tidak sembarang mengunggah hal-hal yang tidak penting ke media sosial. Kalau misalnya kita menyampaikan hal-hal yang positif, misalnya kita berdakwah, itu mau 100 uploadan satu hari tidak masalah. Coba yang kita sampaikan ke media sosial itu hal-hal yang bermanfaat. Bagaimana menjadi seorang anak yang baik, kita berbagi. Bayangkan ya Deyan, kita menyampaikan berita yang tidak benar,
yang tidak jelas kebenarannya, memfitnah, kita posting. Kemudian yang memposting ini tidak panjang umur. Bayangkan, yang tahu sandi adminnya hanya yang bersangkutan, dan itu akan terpajang terus di halaman Facebook, Instagram. Bayangkan itu menjadi dosa jariah semua. Mungkin yang mengunggah itu sudah meninggal dunia, tapi postingannya masih ada. Ujaran kebencian lagi. Tapi ketika hal positif yang kita bagikan dan bermanfaat, alangkah baiknya yang pertama mungkin yang mengunggah itu akan mendapat amal, karena postingannya ini kemana-mana dibaca bermanfaat. Tapi ketika hal yang jelek, nauzubillah misalnya, jadi perlu kita ingat, tidak ada yang salah dengan bermedsos, tidak ada yang salah, karena media sosial itu bisa kita gunakan ya sebagai sarana berdakwah, yang kedua berbisnis, kan, yang ketiga untuk mencari teman. Jadi kita bisa berkomunikasi meskipun satunya tinggal di Kalimantan, misalnya di Jawa, itu tidak masalah. Tetapi kita juga harus memfilter apa saja yang ingin kita dapatkan di media sosial itu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kembali kami sampaikan, tolong ketika ingin memposting atau ingin menuliskan status ya, tolong hati-hati. Ketika adik-adik rasa itu tidak bermanfaat, mending tidak usah dilakukan. Karena itu ada jeratan hukumnya ya. Nah, misalnya teman ini memposting hal yang sifatnya memberikan ujaran kebencian, tiba-tiba ada tidak mengerti, tidak paham, langsung membagikan. Nah, yang memposting tadi itu ditangkap sama polisi, pasti ditanya siapa lagi yang mau dilihat. Wah, ini pasti yang mengupload ini akan dipanggil juga. Jangan kita men-share yang hal-hal kita tidak ketahui ya. Siapa di sini yang banyak follower TikToknya? Siapa? Coba angkat tangan. Tidak usah malu-malu. Sekarang ini umurnya berapa? Ini rata-rata berapa umurnya? 16, 17. Nah, inilah generasi kita sekitar 16 tahun lagi ke depan. Ini wajah-wajah generasi muda kita yang cantik-cantik, yang ganteng. Tapi tolong diisi dengan hal yang bermanfaat. Karena sekarang orang lebih banyak temannya di media sosial daripada di dunia nyata. Temannya di medsos sampai 1 juta, di dunia nyata 1 Ji. Itu pun teman menggosipnya Ji, sedikit-sedikit mengupload. Nah, terus ya, selain itu juga akan berdampak ke segi kesehatan ya, segi kesehatan. Jadi mungkin rata-rata di sini anak-anak main medsosnya itu paling cepat berapa menit atau berapa jam dalam sehari. Saya minta dulu 10 orang angkat tangan. 10 orang angkat tangan dulu. Bisa? 10 orang angkat tangan dulu. Saya mau tanya kegiatan medsosnya untuk kita jadikan perbandingan ya. Coba saya minta sukarelawan 10 orang, 5 dari putranya, 5 orang juga dari putrinya. Saya hanya mau tanya. Coba angkat tangan. Ya, 1. Atau 5 orang saja. 3 dari putri, 2 dari putra. 5 orang. Coba 2 orang putranya. Ya, 2. Gak usah malu-malu, bagaimana caranya menjadi generasi muda yang baik kalau angkat tangan saja susah. Yang angkat tangan tadi berapa ya?
Satu orang dari Putri. Berapa? 2, mana satunya? Ah, iya. Ini dari. Saya mau tanya, dalam satu hari itu kan 24 jam. Nah, pastinya kan setengah 7 atau jam 6 itu, jam 5 itu sudah bangun sholat subuh kan, kemudian beraktivitas mandi, kemudian ke sekolah. Ke sekolah itu sampai jam 1 atau jam 2? Jam 1. Jadwal keluar mainnya itu, keluar main di kalau pasar masih keluar main juga. Nah, istirahat kan, itu berapa jam? Setengah jam. Diisi dengan bermedsos atau tidak? Hah? Diisikan minimal 10 menit atau 20 menit? Kan 30 menit tadi. Hah? Yang ini berapa? 20 menit kan misalnya. 20 menit kalau bermedsos itu singkat, ya. Pokoknya ada kesempatan, gas. Kan? Buka. Itu 20 menit. Tapi kalau dalam kelas kan tidak menggunakan handphone kan? Nah, jadi pulangnya jam 2. Sepulang dari sekolah buka handphone lagi. Nah, sampai malam. Lupa orang tua. Nah, berarti kalau dari jam 2 kan biasa istirahat. Kita ambil dari malam habis isya. Berarti jam 8, 9, 10, 11, 4 jam. Jadi minimal per orang itu menggunakan waktunya sehari itu 4 jam bermedia sosial. Kali ratusan juta orang yang menggunakan media sosial. Jadi dalam satu hari itu Anda menghabiskan waktu minimal itu 4 jam untuk bermedia sosial, ya. Dalam 4 jam itu, ini saja mungkin kita laksanakan paling lama setengah jam. Tapi kalau 4 jam itu kita dapat informasi yang misalnya itu informasi hoax atau apa, itu tertanam, mindset yang ditanamkan. Bayangkan 4 jam per hari kali 365 hari 1 tahun, apa yang ada di kepalanya adik-adik semua, ya. Jadi coba 4 jam itu kita manfaatkan bermedsos untuk hal-hal yang positif, bukan yang gaya-gaya yang menari depan kamera, apa menari-menari yang di TikTok, ya. Coba kita gunakan itu sarana berdakwah, memberikan manfaat. 4 jam itu kita gunakan buat postingan, minimal tulis tangan. Coba mulai dari sekarang kita lebih bijak. Jadikan media sosial itu sebagai sarana berdakwah, biar lebih bermanfaat untuk adik-adik semua dan berbagi ilmu dengan teman-teman yang lain. Kalau sunyi penonton itu bukan urusan adik-adik lagi, ya. Sunyi yang lihat atau apa, yang penting kita sudah berbuat kebaikan. Karena itu akan tersebar kemana-mana. Jadi mohon waktunya itu dimanfaatkan lebih baik lagi. Nah, tidak perlu tenar dengan joget-joget. Tidak perlu kita dikenal dengan hal-hal yang dapat menurunkan harkat dan martabat wanita. Ingat, wanita itu harus dimuliakan. Teman-teman juga yang dari Putra ini, kalau laki-laki jarang, yang kebanyakan itu perempuan. Mohon maaf ya, bukan saya ini, tapi memang kalau kita melakukan patroli cyber itu yang kebanyakan postingan itu memang perempuan. Jadi sekali lagi kami sampaikan, tolong waktu dalam sehari itu dimanfaatkan untuk dipergunakan menyampaikan hal-hal yang positif. Adek, saya mau sampaikan tindakan di media sosial yang dapat terkena tuntutan hukum, ya. Orang yang menebarkan informasi palsu atau hoax yang akan dikenakan hukum positif. Maka penebar hoax akan dikenakan KP Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta tindakan ketika ujaran kebencian telah menyebabkan terjadinya konflik sosial.
ini kadang gara-gara status konflik tetangga rumah sebelah nih, dari tetangga menjadi lingkungan, menjadi lingkungan di lingkup kelurahan atau desa, sehingga menjadi meluas perkara itu, padahal hanya baku singgung di antara anak, bertengkar tetangga ini semua, masuklah suku, di sebar lagi informasinya, oh suku ini, suku A, suku B, gara-gara suku ini begini nih, akhirnya ini tersebar. Itulah yang dikatakan ujaran kebencian. Jadi jangan deh, kalau ada kita dapat informasi, jangan langsung, oh memang itu begini memang, jangan, karena itu jangan sampai menyebabkan konflik hal kecil. Dan syukur kita di Kolaka ya belum ada seperti itu, makanya secepat mungkin kita menyampaikan ya konflik. Jadi jangan kita menyampaikan bahwa oh apalagi bertentang sara ya, suku, agama, dan ras ya, jangan menyinggung hal itu hal yang sensitif kita di Indonesia, karena kita adalah bangsa yang menghargai yang namanya toleransi. Jadi jangan dibilang ini suku ini sudah sekali begini dia, begini memang, jangan begitu, tidak boleh. Yang kita saling singgung suku, mungkin karena ada cekcok dengan tetangga, karena suku ini dia akhirnya singgung di media sosial, bilang ada kemarin suku ini dipukul, ribut sampai menjadi konflik sosial di tingkat kabupaten. Ditolong ya, kita lebih bijak lagi dalam bermedia sosial. Jangan sampai adik-adik terjerat hukum. Saya tidak ingin adik-adik yang di depan saya ini 30 tahun ke depan itu ada yang berkaitan dengan tindak pidana. Jangan. Kalau bisa kita melakukan hal-hal yang positif agar menjadi generasi muda yang lebih bermanfaat. Adik-adik inilah penerus-penerus kita nantinya. 15 tahun ke depan ini adik-adik sudah umur 30-an ya. Sudah generasi produktif. Iya, 32 tahun. Berarti adik-adik inilah nantinya di 15 tahun ke depan ya. Jadi kalau kita mau menata kehidupan kita, dimulai dari pas tamat sekolah kita mau kemana. Jadi ini artinya ya, mohon maaf kalau dari materi untuk pelajaran ini ya deh, biar bermanfaat. Kita mau kemana, kalau misalnya mau menjadi seorang karyawan di perusahaan kan harus ada ilmu manajemennya. Kemudian kalau ingin menjadi polisi dipersiapkan memang dari segi fisik, kemudian mentalnya juga ya. Carilah di medsos hal-hal misalnya bagaimana cara berlari yang baik. Kemudian apa sih kategori kalau orang mau lulus polisi seperti itu kan? Di medsos semuanya ada. Sekarang informasi apapun yang kita mau cari pasti ada. Dan kita berbagi hal yang positif. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Bertanya? Oke, mengenai pembahasan yang bijak dalam bersosial media, yang gimana dalam agar kita dapat dikatakan bijak dalam bermedia sosial, yang dimana kita melihat informasi-informasi yang pasti di media sosial, dan bagaimana kita men-sharing informasi yang jelas pasti. Jangan sampai kita men-sharing atau menginformasikan informasi yang ada sehingga informasi tersebut salah. Nah, jangan sampai kita terkait dengan adanya undang-undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimana undang-undang ini mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum.
Dan salah satunya tujuannya itu upaya mencegah adanya kejahatan yang dilakukan melalui internet, melalui seluruh sosial media begitu. Nah, mungkin ada adik-adik sekalian yang ingin menyampaikan atau bertanya kepada pemateri kita pada hari ini, langsung saja mengangkat tangannya. Atau pernah yang mendapat informasi yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Siapa? Ada? Ya, siapa tahu ada yang punya masalah mengenai media sosial ini. Iya, curhat. Nah, sebentar di akhir penyampaian materi kita akan ada akan ada hadiah untuk adik-adik sekalian yang ikut berpartisipasi pada hari ini, yang mungkin bertanya atau kita akan memberikan pertanyaan kembali. Bisa? Ada? Kalau tidak ada, atau kita yang bertanya? Sebelum kita bertanya, coba kita berikan kesempatan kepada adik-adik untuk bertanya mengenai media sosial. Nah, ini ada permasalahan apa atau pernah terjadi apa nih di media sosial adik-adik sekalian? Entah di TikTok, Instagram. Oke, siapa ada yang tangan? Silakan maju. Kita berikan kesempatan kepada adik-adik. Oh, di sini saja. Oh, oke. Kita perkenalkan diri dulu, kelas berapa? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Husnul Hatimah dari kelas 11 Agama. Bagaimana cara menghindari kecanduan bermedia sosial? Terima kasih. Wow. Pertanyaan yang simpel, bagaimana cara menghindari kecanduan dalam bermedia sosial? Oke, mungkin langsung saja kita persilahkan kepada. Baik, terima kasih. Luar biasa pertanyaan yang singkat, padat, dan sangat jelas. Tapi begini, mungkin tadi kita sudah singgung masalah media sosial. Saya mau tanya nih, mengerti apa itu yang dimaksud dengan media sosial? Dari tadi kita bahas, karena saya tahu punya anak semua sudah tahu semua itu namanya media sosial. Media sosial itu merupakan salah satu platform seperti Facebook untuk berbagi informasi, kan sudah dijelaskan tadi kan seperti itu. Jadi kita menanggapi pertanyaan dari adik kita tadi, bagaimana cara untuk terhindar kecanduan ya. Sebenarnya gampang sekali sih, yang main HP. Itu kalau simpelnya. Tapi kan dalam kehidupan ini kita juga tidak bisa kalau tidak mendapatkan informasi ya. Jadi salah ketika kita bilang jangan main HP. Jadi kalau untuk menghindari kecanduan itu, yang pertama kita tetapkan jam-jam untuk membuka media sosial, kan? Mungkin nanti setelah bisa kita buka dan kita menggunakan target waktu. Misalnya, saya mau bermedia sosial hari ini hanya setengah jam saja, kan? Nah, kemudian saya mencari informasi ini. Dalam satu hari itu kita bisa kayak saya tadi kan 4 jam ya, kita menghabiskan waktu itu. Kita membuat strategi sendiri, karena yang susah dikalahkan itu adalah diri sendiri. Seperti yang adik katakan itu sudah tidak kecanduan. Jadi jangan adik, saya kadang setelah kerja jam 10 malam biasa scroll TikTok. Tapi kembali lagi bahwa itu tugas kami untuk memantau, untuk melakukan patroli. Jadi dua pekerjaan yang dilakukan dalam satu waktu, kan? Tapi kalau adik-adik ini bukan menjadi tugasnya untuk patroli cyber. Jadi langkah dan strateginya adik ini, misalnya tidurnya malam itu paling lambat jam 10. Jadi kita bermain medsos itu mungkin habis isya pada saat setelah makan malam,
sekitar sampai setengah jam lah paling lama untuk mencari informasi. Kemudian tidak usah lagi buka ininya ya, handphonenya, matikan data, lebih bagus supaya tidak kecanduan. Jadi sebenarnya teknik itu untuk mengakali kita melawan diri sendiri saja, diri sendiri. Intinya untuk tidak kecanduan, karena itu bisa berpengaruh kepada kesehatan kita sendiri. Karena rasa begadang sampai jam 1 kan, jam 1 scroll TikTok. Jangan simpan handphone di dekat kepala, karena ketika kita susah tidur pasti balik lihat handphone, pasti buka lagi, handphonenya disimpan agak jauh. Kita kan kadang kalau sudah di tempat tidur kan mager, jadi tekniknya jangan simpan yang bisa kita jangkau kan. Kebanyakan itu saya juga merasakan, kalau kita susah tidur pasti ada HP, buka dulu deh. Nah itu, jadi simpan di yang tidak susah kita, yang susah kita jangkau, karena kita kalau sudah tempat tidur kan malas lagi bangun toh. Nah jangan ya, akhirnya itu mencegah. Jadi kita harus mempunyai strategi tersendiri, itu tidak ada yang karena salah juga kalau kita melarang adik-adik untuk bermedia sosial, itu tidak benar juga, sepanjang itu yang hal yang positif. Jadi kembali lagi saya sampaikan, atur strategi diri supaya kita tidak kecanduan. Seperti itu deh ya. Ada lagi? Yang laki-laki, ini laki-laki kenapa tidak ada sekali? Iya. Yang cowok. Bagaimana? Aduh. Ini mau diajak diberkelahi. Diajak suruh saja naik, sama. Saya juga dulu waktu sekolah pasti paling suka dulu di belakang. Tapi yang di belakang sebenarnya itu jago, cuma tidak berani Ji. Jago sebenarnya, cuma kurang mental. Jadi sebenarnya deh begini, dalam hal pendidikan itu tidak ada yang bodoh, cuma malas kan, malas dan tidak mau tahu. Nah, faktor keduanya itu mental yang kurang tapi kan namanya belajar. Ada lagi sebelum kita ini, karena sudah itu ya banyak kita di belakang. Perkenalkan diri, nama, kelas berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karyatnya dari kelas 12 agama. Saya ingin bertanya, bagaimana hukum pidana bagi remaja yang menyalahgunakan media sosial? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus nih. Bagaimana hukum pidana? Bagaimana bagi remaja yang menyalahgunakan media sosial? Ini masuk ke undang-undang ITE, Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana jika remaja terkena pidana undang-undang ITE ya, seperti itu. Jadi kita ketahui bahwa anak itu dikategorikan bahwa dari umur 0 sampai 16 tahun kalau tidak salah. 0 sampai 6 itu masuk di dalam hukum itu adalah anak di bawah umur, ya. Nah, ketika kayak seperti kita tadi belajar ya tersangkut pidana tentang undang-undang itu dilakukan langkah-langkah. Yang pertama itu bagaimana upaya kekeluargaan atau dilakukan diversi. Ya, kalau ketika si anak ini yang dalam ketidaktahuannya memposting sesuatu yang bisa bisa menjerat dirinya dengan undang-undang informasi transaksi elektronik ya. Jadi itu sebaiknya langkah awal yang dilakukan penyidik itu melakukan diversi, artinya dipertemukan. Mungkin ada dalam unggahannya itu ada pihak yang dirugikan, ya, ada pihak yang dirugikan atau menyebarkan informasi hoax kan, sehingga si anak ini mungkin dipanggil orang tuanya di kantor polisi, mungkin ada yang melaporkan bahwa memang si anak ini tidak mengerti sama sekali, dia hanya menelan mentah-mentah informasi yang dapat kemudian di-share kan. Artinya
orang tua si anak ini dipanggil dan diberikan pengertian. Nah, itu tergantung dari klasifikasi apa. Kalau hanya satu kali dia memposting, tapi kalau sering-sering kan penyidik juga itu bisa melihat kan, oh ini anak, mungkin karena ketidaktahuannya. Nah, mungkin itu dilakukan upaya diversi. Diversi itu upaya ditempuh secara kekeluargaan, artinya menyelesaikan di luar dari proses sidang, kan? Nah, seperti itu. Tapi kalau dilihat postingannya memang tiap hari menyebar ujaran kebencian, ya dia kan tetap dipidanakan. Tetap dipidanakan. Kalau misalnya memang kerjaannya si anak ini, walaupun dia memang anak remaja kan. Jadi kita berbicara ini nomor umum misalnya anak sekolah 16 tahun ya, itu masih kategori anak di bawah umur 17 lah, 17 ya 17. Anak di bawah umur. Jadi tergantung situasinya, apakah memang anak ini si penyebar hoax memang, atau dia memberikan informasi yang sesat, atau karena ketidaktahuannya membagikan sesuatu. Jadi ada dua, itu tergantung dari penyidik yang melakukan penyidikan terhadap kasus undang-undang informasi transaksi elektronik. Seperti itu deh. Ya, lagi? Ya, langsung. Oke, itulah tadi. Oh, masih ada. Oh, oke. Coba. Oke. Perkenalkan diri. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Prilia dari kelas 12 IPS 2. Pertanyaan saya, bagaimana penggunaan media sosial yang baik dan aman untuk remaja? Sekian dan terima kasih. Luar biasa. Mungkin langsung saja ya, Pak. Terima kasih. Ini analisa singkat-singkat tapi jelas sekali. Yang baik dan aman. Sebenarnya media sosial media sosial yang baik dan aman itu kita sudah lakukan sejak. Jadi kalau algoritma TikTok ya, ini kan saya dari kelas TikTok. Coba kalau ada hal yang misalkan ini kami dulu platform TikTok ya, karena ini kan media sosial yang lagi yang tren sekarang di Instagram. Jadi saya rasa bagaimana sekarang sudah begitu. Coba kalau ada informasi yang memang bermanfaat, informasi dakwah, coba nonton sampai habis. Supaya yang diberikan itu kayak seperti itu. Yang datang lagi itu. Jadi itu mungkin ada di Instagram. Jadi ketika kita nonton sampai habis, sampai durasi yang sudah berhenti. Jadi kalau mendapatkan informasi yang baik, itu scroll saja yang baik-baik. Kalau ada yang kayak 3 detik, begitu. Ya kita bisa dapat informasi yang baik. Kita lakukan TikTok. Jadi ini manusia itu, walaupun memang kalau sekarang informasi sudah dijadikan ya, jadikan observator. Tapi kita bisa mengakali, kita tahu ya cara kerja di suatu digital ini bagaimana dia memberikan kita informasi yang baik. Kan balik kita sendiri bagaimana menggunakan media yang baik. Kan kita sudah bisa tahu baik ini yang buruk kan. Nah, kurangi pengambilan status seperti yang tadi kata tadi, jangan status kalau dari sendiri di rumah itu satu. Apalagi yang rusak kunci pintu di belakang masuk juga di status. Nah, itu walaupun bocor itu apa? Berarti kan sama halnya menyampaikan informasi ke penjahat, ya? Jangan. Ini mulai dari ini sekarang. Mau rusak pintu apa rusak yang itu harus tidak bermanfaat. Hanya mengundang kriminal saja. Tuan, ya. Kalau pembocor itu warga bermain total termasuk ya itu ya, jadi harus oke ini saja jadi informasi dari manusia kita akan memberikan 2 pertanyaan, satu dari Putri
dari bertanya. Saya kasih pertanyaan simpel juga. Pak, pertanyaan simpel juga. Jadi putrinya dulu ya. Iya. Saya mau nanya. Simpel ini juga pertanyaan. Apakah yang ketiga ada pertanyaan simpel tuh? Ya. Coba ada pertanyaan simpel. Apa manfaat media sosial bagi tadi? Katakan manfaatnya media sosial. Manfaatnya. Manfaatnya. Simpel kan tidak ada. Jadi tidak dilakukan setiap hari. Apa manfaatnya? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Dika dari kelas 11 IPS. Manfaat dari media sosial itu yaitu dapat mendapatkan informasi yang belum kita ketahui atau bertukar informasi. Terima kasih. ada jawabannya. Jadi dia di sini mengatakan bahwa kita mendapat informasi yang belum kita ketahui. Dan tidak ada yang salah dan itu tidak benar. Kita bisa mendapatkan informasi. Kembali lagi informasi itu apakah informasi memang yang sudah valid atau tidak. Itu mengecek lagi dan kita kan menggunakan media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan bisa kan kita mencarinya lagi ke media yang kredibel melalui browser kan. Jadi kita media kredibel itu apa seperti Tribun, Tempo, lain cocok kan seperti itu. Memang betul itu mendapatkan informasi. Saya menambahkan informasinya itu informasi yang positif dan sesuai fakta yang disampaikan dari media pers kan, sampaikan media digital yaitu kayak GTI kan sering di YouTube. Dari informasi tentang ini kan kita ketahui apa itu gunanya media sosial, mengetahui informasi yang didadakan kan, yang tidak didadakan. Nah, oke, yang kedua jawabnya pertanyaan lagi. Pertanyaan jawab. Mungkin hampir sama. Hal positif dan negatif dalam bermedia sosial. Ada? Jawabannya deh. Hal positif dalam bermedia sosial apa? Terus hal negatif yang didapatkan dalam bermedia sosial apa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Federico dari kelas 12 agama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak ini. Nah, baik, manfaat positifnya dulu. Nah, positifnya di sini seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa kita dapat informasi lebih luas. Dan tentunya dengan media sosial ini kita dapat berkomunikasi dengan orang luar. Bukan hanya dari kota kita sendiri, tapi dari kota-kota luar, bahkan bisa dari negara luar. Nah, sedangkan negatifnya adalah dengan sering kita bermedia sosial, sering kita berhadapan dengan HP, maka bisa saja kita terkena yang namanya penyakit saraf mata. Nah, karena radiasi dari HP itu sangat besar. Tapi mungkin dari radiasi yang itu sangat berjauh karena bisa dibilang kalau itu tidak sebesar yang itu. Nah, jadi ya itu tadi sebenarnya kalau
terlalu seringnya bermain HP dan berbeda sosial dengan HP, maka dapat menyebabkan penyakit. Dan apalagi kalau sudah kecanduan dan sering ketinggalan yang namanya baik kita, seperti muslim yang ketinggalan kegiatan yang melibatkan sholat, maka baik itu saja menimbulkan penyakit. Terima kasih. Itulah jawaban dari Febri. Sekali lagi tidak ada yang salah. Ada jawaban. Sebenarnya yang ini semua sudah mengerti. Berarti kalau masih ada yang posting berarti memang dia kalau memang bilang saya itu bilang emoji. Jadi kalau ada yang maksudnya sudah tahu kan kita sudah paham. Penulis sebenarnya cuma kan kita mendengarkan saja. Ada yang lain kembali itu sudah mengerti. Ada sudah pasti ya. Kalau masalah di dalam sosial media itu sebenarnya ya kita sendiri itu intinya yang kita lihat yang berkait itu jadi terakhir kami menginformasikan dari Polres Kolaka itu bahwa telah dibuka pemerintahan pertama Polri gelombang 1 tahun ada 2023. Jadi kepada keluarga atau dari yang berminat ke kakak ingin mendaftar jalur sama-sama. Sekedar informasi bahwa dari pertama kalau di tentara itu sama itu yang biasa berpangkat perang, kalau di itu berpangkat perang. Ada Pendaftaran dan verifikasi tanggal 12 sampai dengan 21 September. Coba kalau mendapat informasi buka di Instagramnya Polres Kolaka, Polres Kolaka. Itu kita sudah posting di sepertinya kita coba buka dulu, follow dulu. Kayaknya Polres Kolaka. Dan lumayan follower. Nah semuanya Instagramnya. Kita ditaruh medsos baru tidak ada semua medsosnya. Ada di IG-nya rumah Kolaka. Dan berapa postingannya? Iya. Wah, apa? Lumayan ya. Di follow ya, follow. Kalau dia, Ya, follow ya. bukan dia yang pribadi, sebenarnya itu Polres. Salah sebenarnya itu. Apa juga kalau saya. Yang tadi yang menjawab sesuai dengan janji saya. Coba bercerita yang menjawab pertanyaan dari Pak Rizwati dengan saya. Yang jawab. Iya itu. Dua orang. Oke, silahkan maju, kita akan memberikan hadiah. Penelitiannya 2. Oh ya, saya juga ingin bersama kepada adik-adik, jangan lupa subscribe YouTube pada dosen kami. Nah, di situ ada beberapa kegiatan-kegiatan. Nah, sebentar itu masuk di YouTube pada dosen, masuk satu belakang, kalian ketemu ya, ada beberapa banyak kalian. Jangan lupa subscribe ya. Coba banyak terima. Dokumentasi panitia yang belum yang dokumentasinya siapa? Oke. Oh, ya, bagus nih. Sekali pemenahan. Kita Yang dokumentasi panitia, oke. Ada. Ini dulu. aksennya podcast itu. Ya. Oke.
Ya, dari teman tadi penyampaian materi mengenai bijak bagaimana kita sebagai generasi muda yang harus bijak dalam bermedia sosial, yang tidak menyalahgunakan media sosial. Bagaimana kita men-sharing informasi-informasi yang jelas, men-sharing informasi-informasi yang pasti, yang bermanfaat juga, bermanfaat untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk sekeliling kita di sekitarnya. Dan juga bagaimana kita menggunakan media sosial ini jangan sampai menyalahgunakan dan akan berakibat sampai beberapa tahun yang akan datang begitu. Nah, selanjutnya kita akan ada penyampaian materi mengenai kami juga yang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rizwandi yang telah menyampaikan informasi materi yang sangat bermanfaat pada kami hari ini dan bagaimana kita bisa bijak dalam bermedia sosial. Semoga kedepannya yang kami harapkan kepada generasi penerus bisa menggunakan media sosial yang baik dan benar. Nah, sebentar adik-adik tahu penjelasan apa? Materi apa teman-teman yang mau dijelaskan? Tahu? Oke, saya jelaskan sedikit. Jadi tidak kalah jauh dari penjelasan yang pertama. Materi yang kita bahas sebentar itu mengenai kenakalan remaja. Nah, kan kita lihat di sekeliling kita banyak seumuran kita yang umur 20 tahun ke atas lah, 20 tahun ke bawah yang dimana masih dapat dikategorikan sebagai remaja yang menyalahgunakan, bukan menyalahgunakan tapi yang membuat atau berperilaku yang tidak sewajarnya. Itu banyak kenakalan remaja sekarang. Nah, oke, sebelum kita sharing-sharing sebentar, ada yang mau kue? Oh, tidak ada. Oh, ada. Oke, kita bagikan dulu kue deh supaya santai-santai.